Shalom adik-adik Awesome Kids yang disayang Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua masih tetap semangat dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, kami masih boleh ada sampai hari ini. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita mau baca Alkitab, kakak ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu. Musik. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu, bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya.
dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes. Maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Nah, adik-adik Awesome Kids, apa yang kita pelajari dalam pembacaan Alkitab kita tadi? Yaitu kita harus menghormati hadirat Tuhan. Nah, caranya bagaimana kita menghormati hadirat Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu saat kita beribadah, baik itu di gereja ataupun di rumah, berarti kita ada dalam hadirat Tuhan. Karena itu, kita mau datang kepada Tuhan dengan yang terbaik. Kita mempersiapkan segalanya dengan yang terbaik, tidak sembarangan dan tidak asal-asalan. Kita memakai pakaian yang sopan dan rapi, tidak tiduran tetapi duduk yang baik, membawa persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Yang kedua, bagaimana kita menghormati hadirat Tuhan, yaitu saat kita beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak main gadget, tidak makan minum, tidak ngobrol, tetapi kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik kepada Tuhan dari hati kita. Yang ketiga, saat kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ketiduran, tidak melamun, tetapi fokus dan memperhatikan dengan baik apa pesan yang Tuhan mau sampaikan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang hebat, mulai hari ini kita mau menghormati hadirat Tuhan dengan cara-cara yang tadi sudah kita dengar bersama. Tuhan yang menciptakan kita semua selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Karena itu, adik-adik, marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sembarangan dan jangan asal-asalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.